Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, what's going? I wish that you all be healthy always, guys, and don't forget to say alhamdulillah and thank you to Allah Subhanahu wa Taala for giving the blessing of health. To know, then to love. So I'm going to introduce myself. My name is Nazwa Minayani. I'm class 10A and I'm from Industrial Chemical Engineering. My number absent is 12. You know guys, in this video I will explain about how to make fruit jam, and here I use bananas as fruit jam product that I make. Yang melatar belakangi saya mengambil pisang sebagai bahan utama pada praktikum ini dikarenakan pisang memiliki banyak sumber vitamin dan mineral. Daging buah pisang mengandung 70% air, 27% karbohidrat, 0,5% serat, 1,2% protein, dan 0,31% lemak. Tidak hanya itu, tekstur halus dan lembut yang dimiliki pisang juga akan mempermudah saya saat proses pembuatan selai berlangsung. Okay, don't be long guys. So what is the purpose of making this fruit jam? Let's begin. The purpose of making this fruit jam is to fulfill the final assessment and the students are able to make jam from bananas. Students know the process and step of making banana jam. The students are able to count grams and calculate percent of ingredients. The students are able to do the origin nutrition test as well as spelling A and spelling B test. The students are able to find out the pH of the jam made. Bahan pangan yang semula diduga baik untuk kesehatan ternyata setelah diperiksa secara intensif ada pula kerugiannya. Kemajuan teknologi di bidang pangan kadang mendorong produsen untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek kesehatan dan keamanan bagi konsumennya. Menurut Ghaffar dan teman-temannya pada tahun 2017 menyatakan bahwa umumnya makanan sebelum dikonsumsi telah mengalami suatu proses pengolahan dan pengawetan. Memperpanjang masa simpan pada buah umumnya sering dilakukan dengan pembuatan keripik buah, tetapi memperpanjang masa simpan buah juga dapat dilakukan dengan mengolah buah menjadi selai yang pada dasarnya terbuat dari potongan buah dan campuran gula yang kemudian akan mengental lalu membentuk struktur semi padat. Espino beserta teman-temannya pada tahun 1991 mengatakan awalnya pisang menyebar ke India. Dari India kemudian menyebar ke benua Afrika karena banyak dibawa oleh pedagang Arab pada masa itu. Pisang adalah salah satu buah unggulan Indonesia sebagai sumber bahan pangan. Pisang umumnya digolongkan sebagai sumber vitamin dan mineral sama halnya dengan buah-buah lainnya. When doing the practicum, don't forget to apply health, safety, work, and environment on yourself. For this reason, during the practicum, you can use masks, latex gloves, and laboratory coats. The tools and materials needed to make this fruit jam is tools, digital scale, hot plate, hot pot, jar, 250 milliliters of baker glass, stirring rod, measuring cup, test tube, and the last spatula. The material is banana, sugar, bread, citric acid, alkaloids, iodine, and plus valine A and valine B. Berhati-hatilah pada saat penggunaan iodium, valine A dan valine B, serta asam sitrat, karena di ketiga bahan ini terdapat beberapa bahaya. Next, in the process of making banana jam, let's follow their step. First, cut and mark 250 grams of bananas. Second, add sugar according to taste. Then, cook using a hot plate. After that, stir the jam and add a little citric acid. Stir it again until thickened. Next, turn off the hot plate. And the last, wait until it cooled down. Then, put in a jar and label it. Setelah melakukan pembuatan selai di sini, kami melakukan pengujian pada produk selai yang kami buat itu. Yang pertama, kami melakukan uji rendemen, di mana uji rendemen ini adalah menghitung gram serta persen hasil dari bahan selai. Yang kedua, kami melakukan uji kekentalan, di mana uji kekentalan ini dilakukan dengan mengambil selai 1 sendok spatula lalu menjatuhkannya pada beker gelas berukuran 200 ml yang telah berisi air sebelumnya. Setelah itu, kami melihatnya apakah ketika selai tersebut jatuh ke dasar air dalam keadaan menggumpal. Jika iya, maka selai dapat dikatakan mengental. Pada pengujian ketiga, kami melakukan pengujian pH, yang dimana pengujian
pengujian ini dilakukan dengan mengambil 1 gram selai lalu melarutkannya pada 10 ml Aquades kemudian dihomogenkan. Lalu kami menyelupkannya pada indikator pH universal dan mencatat berapa pH yang dihasilkan. Selanjutnya adalah pengujian organoleptis, di mana pengujian ini merupakan pengujian mengamati warna, rasa, dan aroma serta kondisi fisik selai. Untuk kondisi selai sendiri, kami melakukannya dengan mengoleskan selai pada roti tawar lalu memperhatikan teksturnya. Jika tekstur mudah diaplikasikan, maka dapat dikatakan selai yang Anda buat bertekstur kental. Pada proses pembuatan pisang ini, kami juga melakukan uji nutrisi, di mana uji nutrisi ini terdapat 2 metode. Metode yang pertama adalah metode iodium. Sampel yang kami uji juga terdapat 2, yaitu sampel buah pisang serta sampel selai pisang. Untuk melakukan pengujian ini, Anda dapat mengambil 1 gram sampel buah yang sudah dihaluskan, lalu memasukkannya ke dalam tabung reaksi, tambahkan 3 tetes larutan iodium, diamkan. Jika menghasilkan warna hitam, berarti sampel tersebut positif karbohidrat. Setelah itu, berikan lagi sampel buah ke dalam tabung reaksi, lalu amati beberapa saat. Jika warna hitam yang tadi menghilang, berarti dapat dikatakan sampel buah pisang positif mengandung vitamin C. Untuk melakukan uji metode iodium pada sampel selai, caranya dapat dilakukan sama seperti pengujian pada sampel buah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada metode yang kedua, di mana metode kedua ini adalah metode Fehling A dan Fehling B. Untuk melakukannya, Anda dapat mengambil 1 gram sampel buah yang sudah dihaluskan, lalu memasukkannya ke dalam tabung reaksi, tambahkan 2 ml larutan Fehling A dan juga larutan Fehling B, goyang-goyang hingga homogen. Setelah itu, masukkan tabung reaksi pada beker gelas berukuran 200 ml yang sudah berisi air setengah. Panaskan menggunakan hot plate dan amati perubahan warnanya. Jika warnanya berubah menjadi warna jingga, berarti sampel positif mengandung karbohidrat atau gula. Untuk pengujian ini pada sampel selai, caranya dapat dilakukan sama seperti sampel buah. Hasil pengamatan pada praktikum kali ini yaitu pada persen komposisi, persen buah sama dengan 91,5%, persen gula sama dengan 7,6%, persen asam sitrat sama dengan 0,73%. Pada hasil praktikum analisa mutu, rendemen selai yang dihasilkan seberat 178,83 gram dan total gram bahan keseluruhannya adalah 273 gram. Hasil persentase dari gram selai adalah 65,5%. Untuk pH yang dihasilkan pada produk selai yang dibuat ini adalah 4. Warna selai dikeluarkan adalah abu kekuningan, rasa selai manis sedikit masam, aroma selai, pisang, tekstur, kental, mudah dioleskan. Pada pengujian metode iodium, sampel buah positif karbohidrat dan juga sampel selai positif karbohidrat, tetapi keduanya negatif vitamin C. Untuk metode Fehling sendiri, pada sampel buah ketika dipanaskan menghasilkan warna jingga dan pada sampel selai ketika dipanaskan menghasilkan warna coklat, yang dimana kedua hal ini dapat dikatakan mengandung positif karbohidrat atau gula. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penutup dan di sini saya akan kembali menggunakan bahasa Inggris. So, let's begin. Conclusion. The conclusion that can be drawn from this practicum are: students are able to make jam correctly, students understand how to calculate grams and percent of ingredients, students also know how to check the pH of jam product. In this practicum, the organoleptic results are jam color, yellowish as, jam taste, sweet, sweetly sour, jam aroma, banana, texture, thick, easy to spread on bread. The result of the pH insert in this jam product is 4. After checking this jam product, I turned it out to be positive for carbohydrates and negative for vitamin C. My suggestion on this practicum is keep stirring the jam so it doesn't burn. Don't give too much citric acid and sugar to the jam. Set hot plate temperature. So that's all from me. Sorry if there are many mistakes. May Allah bring us together again someday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.